Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka lagi surat Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 45 halaman 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل نهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah sampai ayat 48. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membaca firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan lagi membaca ayat-ayat suci-Nya, firman-firman-Nya yang sudah Allah turunkan pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu kira-kira. Dan hari ini kita baca lagi, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit, seluas jagat raya atas anugerah nikmat Allah yang berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga hari ini kita dapat membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 ini kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur. Tanda bersyukur hari ini kita akan baca, kita telah membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan kita menjadikan kita mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala.
kita tahsin dulu, feedback dulu. Tajwid dan makhrajul huruf. Wa quti'a pakai qaf dan ain dan wa quti'a tidak sama qaf dan kaf, ain dan alif. Wa quti'a da itu adalah maqabi bil alif. Birul qaum adalah madlin. Dabirul qaumil lam bertasdid dalam samsia. Alladzi maqabi bil alif bil ya. Alladzi pakai zal, bukan pakai jim, bukan pakai zai. Beda ya. Jadi huruf alladzi, bukan allazi, bukan allaji. Jadi kalau kita baca siratal ladzi pakai ra, bukan pakai jim, bukan pakai zai. Alladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah huruf za. Alladzina za pakai za, bukan pakai jim, pakai za. Zalamu. Wal lamnya bersukun adalah qamariyah, lamnya satu, bukan wal dua itu ya. Jadi lamnya satu. Wal lain sama ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain. Alamin. Mari kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan. La, pakai a. Alhamdulillah. Jadi apalagi baca Al-Fatihah harus sesuai dengan makhraj huruf dan tajwidnya. Karena itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dibaca dalam kita salat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Madarid Yusuf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu ayat saja deh ya, tahsinnya kita tajwid dan makhrajul huruf. Ayat 45 ini meneruskan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 44. Sebelumnya Allah turunkan wa khadnahum baghdatan, aku siksa mereka dengan siksa yang sekonyong-konyong, tiba-tiba. Faizahum mublisun, maka pada saat siksa itu datang mereka terdiam. Siapa itu? Orang yang siapa yang dikenakan siksa yang sekonyong-konyong itu, tiba-tiba itu Allah lanjutkan ayat wa qudi'a, dan Allah hancurkan dabirul qaumil ladina zalamu, yaitu orang-orang yang zalim sampai ke akar-akarnya. Masya Allah ya. Orang yang zalim itu yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa datang pada mereka sekonyong-konyong siksaan azab khusus dan dimusnahkan kepada orang-orang yang zalim sampai ke akar-akarnya, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya punya Allah Subhanahu wa taala, seru-serunya. Jadi banyak contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi, ada kan Rasul dan Nabi yang telah mengikutinya itu. Dan setiap Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mau nurut kepada Nabi dan Rasulnya, langsung diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Tapi berbeda dengan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak nurut sama Allah dan Rasulnya, tidak langsung diazab,
tidak langsung disiksa, siksa itu langsung datang pada kita. Tunggu saja, karena melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Nabi Musa, Fir'aun langsung ditenggelamkan dalam lautan Nil. Di depan mata bisa dilihat oleh kaum Nabi Musa alaihissalam pada saat itu, ditenggelamkan seluruh tentara dan orang-orang zalim yang dipimpin oleh Fir'aun. Demikian juga di zaman Nabi Lut, kaum Sodom yang melakukan maksiat terus di setiap harinya, Allah langsung ajab penduduk Sodom itu dibalikan buminya sampai dengan dia mustah semuanya. Ini waqut yadabirul qaumil ladzina zalamu, kami mustahkan, kami hancurkan seluruh kaum zalim sampai ke akar-akarnya. Kaum Sodom langsung semuanya tidak tersisa, semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi pelajaran para nabi dan rasul buat kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku hancurkan orang zalim sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya di ayat 46 Allah jelaskan lagi kepada kita supaya kita belajar dari Al-Quran ini terhadap orang-orang terdahulu, jangan sampai terjadi kepada kita sekarang. Qul, katakanlah ya wahai Rasul yang sempurna kepada orang-orang yang tidak mau nurut padamu dan tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aitum, coba terangkan kepada kami, kata Rasulullah SAW pada mereka, beritahu pada kami, in akhazallahu, apabila Allah menimpakan sam'akum kepada kalian, mengambil sam'akum, pendengaran mereka, sampai pendengaran mereka tidak dapat mendengar lagi, tidak dapat jadi mereka tuli. Wa basarakum, dan aku ambil mata kalian, penglihatan kalian sampai kalian buta. Wa khatama ala qulubihim, dan kami juga ambil menutup hati-hati mereka, qalbu mereka, sehingga mereka tidak merasa apapun pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi pada Rasul, coba terangkan, ayo bagaimana kalau Allah ambil semuanya, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan hati qalbu mereka pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, man ilahun, maka siapakah Tuhan kalian ghairullah, selain Allah, ya'tikum bihi, yang akan memberikan kembali penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan hati tertutup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita, kalau kita diambil mata kita, penglihatan kita, diambil pendengaran kita, Masya Allah, kita tidak bisa melihat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa mendengar nasihat-nasihat untuk kebaikan kita, nanti kebaikan kita di akhir kiamat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai begitunya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya diterangkan kepada kami, kata Rasulullah SAW, pada mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, unzur, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayah,
bagaimana kami setelah terus menerus memperlihatkan ayat tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, mukjizat kami, kamu perlihatkan di hadapan kalian, kamu melihat mukjizat itu terjadi, kamu dengar mukjizat itu datangnya. Summahum yasdifun, kemudian kami tidak selalu turut, tapi selalu berpaling terhadap apa yang telah diberikan tanda-tanda Allah kepada kalian. Ketika kalian melihat Fir'aun dimusnahkan dalam lautan, kamu lihat, kamu saksikan tanda-tanda kebesaran kami. Tapi kalau sudah lihat kalian tanda-tanda kebesaran kami, hum yasdifun, mereka tidak mau beriman dan tetap berpaling terhadap apa yang didakwakan para rasul dan nabi untuk beriman pada Allah dan beriman pada rasul-rasul Allah. Nauzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang di zaman sekarang, apakah ada tanda-tanda kuasa Allah berikan? Ada. Sekarang banjir sudah terjadi, gempa sudah di mana-mana. Nanti mungkin ada tsunami, mungkin nanti ada gunung meletus. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terus menerus diperlihatkan kepada kalian semua. Oleh itu, unzur, perhatikanlah. Tidak disuruh belajar sama Allah Subhanahu. Jangan sampai setelah lihat di TV, dilihat dimanapun kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah diinformasikan pada kita, setelah berulang-berulang, tapi kalian tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau nurut pada rasulnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Insyaallah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan lagi. Qul, katakanlah wahai Rasul yang mulia kepada mereka semua yang tidak mau beriman dan berbuat zalim, ara'aitakum, apakah kalian memperhatikan, tahu atau melihat, in atakum azabullah, apabila datang kepada kalian siksa azab Allah Subhanahu wa taala bagdatan, secara tiba-tiba, au jahratan, atau juga azabnya datang secara terang benderang. Maksudnya ketika datang secara tiba-tiba itu tidak ada tanda-tanda dulu, tiba-tiba juga insyaallah gempa, tiba-tiba banjir, tiba-tiba tsunami, sebagai ajab Allah pada mereka, atau jahratan, atau ajabnya secara terang-terangan. Ada tanda dulu, sekarang ada angin dulu datang, kemudian awan gelap, tiba-tiba ada datanglah halilintar menyambar, ada angin puyuh, angin tsunami, tsunami datang. Itu secara jahrat, ada tanda-tandanya dulu. Bagaimana kalau kalian melihat seperti itu? Hal yuhlaku, adakah ada yang kami musnahkan? Kami musnahkan semuanya, illa, kecuali semuanya adalah illa qaumuz zalimin. Kami musnahkan semua orang-orang zalim yang tadi tanpa ada yang tersisa. Semuanya kami siksa, baik secara tiba-tiba maupun secara terang-terangan kepada orang-orang yang zalim, yang tidak menurut kepada perintah Allah dan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di dunia, ketika kita saksikan kaum Sodom
Nah sekarang kaum Sodom terjadi, ada penelitian bahwa di laut mati itu terjadi laut mati, ada terdengar suara rintihan manusia, tapi tidak terlihat sama kita di tahun sekarang akibat seperti itu. Tapi karena sudah lihat itu juga apa yang terjadi zaman sekarang masih dilakukan lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkan lagi kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Untuk kita ngaji, coba insyaallah ya. Untung kita baca Al-Quran ini, Masya Allah. Andai kata kita tidak mengaji, kita tidak tahu perjalanan Al-Quran hari ini. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dipelajari, untuk tadi diperhatikan, supaya jangan terjadi di zaman kita sekarang. Nah, kalau sebab itu Allah melanjutkan ayatnya, wa ma nursilul mursalin, tidaklah kami turunkan para rasul-rasul sebelum engkau dan kalian dan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali mubasyirina, memberi kabar gembira saja, wa munjirina, dan memberi peringatan kepada mereka agar mereka waspada dengan peringatan dan kabar gembira ini. Allah beri peringatan dan Allah beri kabar gembira itu disampaikan oleh para rasul-rasul yang kami turunkan, dan sekarang dilanjutkan setelah Rasulullah SAW dilanjutkan dengan para sahabat, para tabi'in, dan sekarang dilanjutkan dengan para ulama memberi kabar gembira bahwa siapa saja yang beriman pada Allah dan beramal soleh atau Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surat Al-Baqarah diterangkan wa basyiril ladina amanu, dan beri kabar gembira kepada orang-orang beriman, wa amil salihah, dan juga yang beramal soleh, yang sesuai amal soleh tuntunannya sampai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amaliyahnya sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jannatin, dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah akan menurunkan juga para rasul dan para nabi, dan sekarang dilanjutkan dengan para ulama, wa munjirina, dan beri kabar peringatan kepada mereka yang tidak beriman pada Allah dan beriman pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah turunkan Rasul dan para Nabi hanya satu tugasnya, beri kabar gembira dan beri peringatan. Dan hari ini juga kita terjadi di hadapan kita. Kita diberi kabar gembira dengan sesuatu yang nikmat, dan juga kita diberi peringatan, awas jangan sampai kamu nanti pada saat meninggal dunia dimasukkan pada Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah, karena tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayatnya ditutup dengan faman, dan barang siapa amana, beriman pada Allah dan beriman kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala, waslaha, dan membangun, melakukan perbaikan pada orang tersebut, pada kaum tersebut, fala khaufun alaihim, maka baginya tidak ada rasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati pada saat nanti pulang ke kampung halamannya, kampung akhirat nanti. Tidak ada lagi khawatir dimasukkan ke neraka jahanam, dan tidak usah takut dan tidak bersedih dimasukkan ke neraka jahanam.
Sampai sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Adam diturunkan, Allah berpesan kepada Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah diterangkan, kita buka supaya jelas. Ketika Nabi Adam diturunkan, Allah berfirman pada Nabi Adam dan berwasiat pada Nabi Adam. Fa'im ayat di 38. Fa'imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan adapun ketika datang kepada kalian minni dari aku, dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat di muka bumi, hudan yaitu hidayah, yaitu Islam, dan hari ini adalah Al-Quran dan juga kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman tabi'ah, barang siapa mengikuti mereka hidayah tadi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka pada saat nanti pulang kampung ke halaman nanti, kamu tidak akan bersedih dan tidak ada khawatir dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti di yaumul kiamah. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, Allah berfirman kepada Nabi Adam, walladzina kafaru, barang siapa dan orang-orang yang kufur, kafir, mensyukur Allah Subhanahu wa taala, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi dicap dan pasti ashabun nar, jadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, mumpung masih kita diberikan kesempatan, mumpung masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pergunakan sisa-sisa hidup kita, sisa umur kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sadar amaliyah kita tidak akan sebanding, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ya Allah, salatnya masih juga, ibadahnya kita masih sedikit, tidak sebanding kalau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama sedikit, walaupun kita sudah bangun malam, salat, nunggu subuh, salat subuh berjamaah sampai Isra, salat lagi, Isra duha, salat lagi, ketika zuhur salat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai maghrib bisa kita salat. Itu hanya sedikit, Masya Allah, belum sepadan sebagai menjadi ashabul jannah, sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, kita hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Allah yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal solehnya, tapi karena Allah ridho kepada kita, kepada yang hamba-hambanya, diridhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang baca Al-Quran sekarang bukan ingin pahala lagi, tapi ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita salat bukan ingin ganjaran lagi, tapi ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita dan seluruh amal saleh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tasawufnya adalah usul amalnya kita sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama terdahulu sering menangis ketika malam tiba, padahal dia sudah puasa, baca Al-Quran, semuanya sudah dilakukan, tapi dia menangis. Kenapa? Pada saya tanya, kenapa menangis? Kalau sholatnya sudah banyak, zikirnya sudah banyak, Al-Quran sudah banyak, demikian dia puasanya banyak, kenapa menangis?
menangis karena takut amal solehnya, takut ibadahnya, seluruh amal ibadahnya tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa ria, ada rasa ingin kelihatan sama orang lain, tidak nyampe sehingga tidak nyampe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya nyampe pada makhluk yang ingin didengar, ingin dilihat saja. Nauzubillah, summa-billah. Maka pada saat itu bercucurlah air mata pada saat dia di keringan malam. Setelah zikirnya selesai, dia sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah yang hanya sedikit ini ya Allah. Karena kami mengerti ya Allah, kami tidak sebaik Rasul dan para Nabi ya Allah. InsyaAllah ya. Oleh karena itu, tapi kita ada tenang, agak tenang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa saja yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat selalu kebaikan, berbuat perbaikan, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah beri reward siapa saja yang beriman pada ya Allah, kamu tidak akan khawatir dan akan bersedih hati nanti pada saat pulang ke kampung halaman kita di akhirat nanti. Pak Maman, memang ada yang bersedih hati pada saat pulang ke kampung halaman? Banyak ya Allah, banyak sekali pada saat pulang ke kampung halaman. Banyak yang tidak husnul khotimah, tapi sebaliknya sul khotimah. Auzubillah, summa na'udzubillah. Pada saat pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengucap la ilaha illallah, atau paling tidak dalam kaumnya selalu menyebut asmanya. Pada sakaratul maut banyak yang su'ul khotimah, penuntungnya yang jelek, Masya Allah, tapi amat sedikit yang husnul khotimah. Maka Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, man akhiri kalami la ilaha illallah, barang siapa yang mengakhiri kalamnya, perkataannya pada sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, kecuali dan mengucap la ilaha illallah, dan dalam hatinya selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhul jannah, maka dia akan telah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa itu jadi patokan? Karena akan sangat berat pada saat kita di sakaratul maut. Pada saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung diambil, tapi mulai dari kaki dulu, kemudian sampai lutut, lutut sampai ke perut sampai ke dada, dan sampai dengan ke leher. Itulah salah satu. Kalau sampai dada kita masih bertaubat, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir pada saat tenggorokan kita berzikir, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu tidak akan bersedih hati dan khawatir nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dimasukkan dalam surga bukan karena ingin sesuatu yang membuat kita bahagia, tapi kita ingin dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Kita mudah-mudahan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kebahagiaan hakiki ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah belajar bukan bapak-bapak ibu, tapi untuk telinga saya, nasihat untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan nasihat ini dapat berguna. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.